Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Apakah syara'u man qablana itu? Ma huwa syara'u man qablana? Apakah syara'u man qablana itu? Apakah syara'u man qablana itu? Syariat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditetapkan dengan wahyu. Itu namanya syara'u man qablana. Betul. Ya, jadi syara'u man qablana yang menjadi syara'u lana itu setelah adanya wahyu. Ma huwa syara'u lana? Apakah syara'u lana? Apakah syara'u lana? Kan ada syara'u man qablana, kemudian ada syara'u lana. Apakah syara'u lana itu? Syara'u lana adalah syariat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma huwal faidah bima'rifatina syara'u lana wa syara'u man qablana? Apakah keuntungan atau faidah kita mengetahui syara'u lana dan syara'u man qablana? Keuntungannya apa? Manfaatnya apa? Ma huwa al-faidah bima'rifatina syar'u lana wa syar'u man qablana? Apakah faidah atau manfaat kita mengetahui syar'u lana yaitu syariat kita, syariat Nabi kita, dan syar'u man qablana yaitu syariat sebelum Nabi kita yang ditetapkan menjadi syariat kita? Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kita membedakan apa yang merupakan syara'u man qablana yaitu syariat nabi-nabi sebelum nabi kita yang tidak ditetapkan secara wahyu, maka itu tetap menjadi syara'u man qablana. Menjadi syariat orang-orang terdahulu atau umat terdahulu. Jadi sebelum ditetapkan secara wahyu itu maka menjadi syara'u man qablana, dan itu enggak perlu diamalkan. Mansukh ya. Mansukh. Ya, itu. Kemudian faedah yang lain, kita terhindar dari apa-apa yang diharamkan dalam syariat kita. Ya, seperti dulu mungkin boleh sujud kepada manusia. Ya, seperti mimpinya Nabi Yusuf ya. Dia melihat sekian jumlah bintang. Ra'aitu li sajidin, aku melihat bintang-bintang itu sujud kepadaku. Atau mungkin yang disandarkan kepada syariat sebelum dahulu ya, sebelum kita ya, dikisahkan lagi katanya itu anak-anaknya Nabi Yakub itu sujud gitu kepada beliau. Iya itu. Cuman kan di zaman kita ini yang membuang najis kemudian dipotong kainnya kan tidak dipraktekkan. Tapi sujud kepada manusia berupa sungkem itu dibenarkan dengan syara'u man qablana tadi. Ini nggak bisa. Nah itu penjagaan syariat. Boleh sungkem gitu kan, yang sering buat hujan di atas itu apa kayak gini. Nah, pembenarannya mana? Di antaranya tadi yang kita sebutkan. Nah, itu nggak bisa karena sudah dimansuh, ya, dimansuh dengan dalil ya lau ini amuran ya lil insan ya lau ini amuran lau kuntu amuran nas antajuda linas la amartu
al-mar'ah antasjuda li zawjiha. Jikalau aku adalah orang yang memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia, niscaya aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Tetapi karena Rasulullah tidak memerintahkan, maka istri pun tidak diperintahkan. Nah, apalagi yang lain. Karena memang kedudukan suami kalau dalam Islam itu ya sebagaimana yang kita ketahui ya sangat tinggi. Makanya surganya perempuan ya di suami itu. Nah, ini ya manfaatnya ya. Jadi penting sekali. Kita lanjutkan lagi. Ini dari syariat umat terdahulu tapi menjadi syariat kita dan itu benar. Ya, dalam hadis yang sedang kita baca, mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Ya. Mereka berdoa kepada Allah untuk menghadapi kemustahilan, karena ini mustahil secara akal bisa selamat dari gua yang tertutup batu yang sangat besar, ya, tenaganya nggak mungkin, komunikasi di luar nggak bisa. Jalan satu-satunya cuman Allah. Ini juga merupakan bukti ya secara syar'un sahih, yaitu Al-Quran ataupun hadis tentang keberadaan Allah. Jadi Allah itu ada. Allah itu ada, bukti-buktinya ini diantaranya. Karena secara manusiawi tidak ketemu, alat komunikasi nggak ada, kemampuan dorong nggak ada, pasti mati itu. Yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Padahal Allah gaib. Nah, tetapi Allah buktikan bahwasanya dirinya ada dengan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh orang tersebut dengan wasilah atau tawassul amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Kita lanjutkan ya. Kemudian berikutnya waqalat tsalits, kemudian berkata yang ketiga. Dilihat waqalat tsalits, kemudian berkata yang ketiga, Allahumma istajartu ujara, ya Allah, ya, sesungguhnya aku pernah ya memperkerjakan karyawan, ujara. Ajir ini orang yang dikerjakan. Ajir kalau dalam bahasa Jawa jadinya ya patok ya untuk kerembetan itu. Wa a'taituhum ajrahum, maka aku berikan upah kepada mereka ghaira rujulin wahidin. Semuanya sudah saya tunaikan semua ya. Jadi memang orang mampu menunaikan tugas itu intinya karena iman dan takwa, intinya itu. Ya. Jadi budaya nyembelih itu enggak ada ya, nyembelih. Katanya manusia itu bukan manusia, kan ada karnivora, ada omnivora ya kan, ada herbivora gitu kan. Nah, kalau manusia udah semuanya dimakan itu, bukan ya aspal dimakan, kabel dimakan, semuanya dimakan. Ya, istilahnya disembelih duit karyawannya. Tetapi karena keimanan ketakwaan boro-boro nyembelih gitu, enggak mau, udah tunaikan, ini hak dia kok. Hak dia gitu. Ya, berarti orang yang mempekerjakan itu memang ada kemampuan membayar. Kalau nggak ada kemampuan bayar ya udah, ngapain memperkerjakan? Ya, karena adanya kewajiban untuk membayar. Semuanya udah dibayar. Ghara rajulin, kecuali satu orang wahidin, satu orang saja, taraqalladzi lahu. Dia meninggalkan apa yang menjadi hak dia. Jadi memang ada orang-orang kayak gini nih, aneh nih, orang-orang kayak gini nih nggak bisa di justice ya, tidak bisa di justice karena memang ada orang seperti ini ya, tidak bisa di justice dia tidak diberi ya, belum diberi lahu wa dhahaba, dan dia pergi ya, haknya dia belum diterima, dia pergi. Wa thamartu ajrahu hatta kuntu minhu ya kathurat minhu al-amwal. Nah, jadi uang dia itu enggak dia apa-apain, malah dikembangkan. Wa thamartu ajrahu, dikembangkan. Jadi memang orang-orang yang punya kemampuan berbisnis itu memang ya berawal dari hal yang enggak ada,
kemudian besar, kemudian dia misalnya dapat modal, bukan modal dia sendiri, modal orang lain, dikembangkan lagi juga bisa ini. Ya, istilahnya tangan dingin ya, Pak Muh ya. Tapi sebenarnya bukan tangan dingin sebenarnya, ini kemudahan dari Allah, bakat lah. Ya, bukan bakat sebenarnya ya, kemudahan dari Allah. Bakat itu seakan-akan kan muncul dari dirinya sendiri, enggak, dari Allah SWT. Ya. Allah mudahkan ini, memang orang-orang diberi kemampuan tangan dingin ini. Hatta kathrat minhu al-amwal, akhirnya berkembang ini. Ya, mungkin gajinya 2 juta dikembangkan jadi banyak nih. Ini orang kalau punya harta kayak gini dikembangin ya. Karena agama Allah butuh duit ya. Kadang orang punya kemampuan mengembangkan harta karena merasa sepuh, akhirnya wis lah, duit gue ngapa gitu. Produktivitas itu menurun. Jadi produktivitas menurun itu diantaranya memang nggak upgrade ilmu ya. Jadi upgrade ilmu itu mengupgrade jiwa. Ya, jadi memang sumber petaka itu sebenarnya kebodohan. Ya, jadi kalau nggak di-upgrade, ya kebodohan terhadap agama ya, keimanan. Adapun teknik nanti akan ditemukan tatkala dia berjuang ya, akan menemukannya. Faja'ani artinya banyak. Faja'ani ba'da hin, kemudian dia datang kepadaku setelah sekian lama. Faqala, kemudian orang itu mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai Abdullah, wahai hamba Allah. Berarti zaman dulu ternyata kata-kata Abdullah ini sudah ada, wahai hamba Allah. Memang dari zaman dulu asalnya hamba Allah gitu loh. Memang apakah ada di antara yang terlahir di dunia ini ya, keluar begitu saja tanpa qada dan takdir Allah SWT? Misalnya ada jenis manusia keluar dari batu gitu, batunya keluar sendiri dari alam misalnya, kan nggak ada. Semuanya adalah makhluk Allah SWT. Sehingga di sini disebut ya Abdullah, ya, wahai hamba Allah. Bagus sekali sebenarnya ya, wahai hamba Allah. Ya, kata-katanya bagus sekali, indah ya, indah sekali sebenarnya kalau antum pikir coba, ya Abdullah, indah sekali. Ya, karena Allah kan Maha Penyayang dan seterusnya ya, Maha Baik, Maha mengajak keselamatan. Wahai hambanya Allah, itu orang yang Allah ciptakan ya kan? Ya, yang hampir menggantikan hamba Allah, guys gitu. Guys itu artinya apa? Saya nggak tahu. Artinya apa Pak Anwar yang ahli bahasa Inggris? Saya nggak tahu artinya. Kadang orang nggak tahu artinya juga ikut-ikutan. Hey guys gitu. Artinya apa Anwar? Secara bahasa Jawanya, hey kawan gitu ya. Hey kawan gitu. Ini sebenarnya ya Abdullah gitu. Hey guys gitu. Kurang bagus sebenarnya. Mungkin secara rasa bagus, tapi secara diteliti kandungannya nggak bagus. Ya, kandungannya ini Abdullah bagus. Berikutnya hadirin azakumullah ya Abdullah, ya, adda ilayya ajri. Tunaikan kepadaku gajianku. Mana gajianku? Faqultu, kemudian dikatakan faqultu kullu ma tara min ajrika, setiap yang engkau lihat ini ya pahalamu. Masya Allah ya, ini dia mengembangkan tanpa pajak ya kan, tanpa disunat. Nah, dan ini juga bukan dari hasil bunga, bukan dari hasil apa? Bunga ya kan, ya bunga ya, bukan dari hasil riba, bukan dari bunga ya, bukan dari hasil riba ya. Jadi perbankan itu bakul ya, bakul duit ya. Jangan dipahami mereka itu adalah penolong pemberi modal. Mereka adalah apa? Bakul duit gitu ya. Yang namanya bakul maka akan berprinsip bakul, apalagi didukung dengan kekuatan hukum. Itulah kekuatan hukum, alat negara. Makanya hati-hati ya kaum muslimin tatkala panik ya, di masa kita ini banyak panik loh ya. Di masa kita ini banyak panik. Dengan kesulitan ekonomi katanya pengaruh dari ya global warming, akhirnya produktivitas menurun, segalanya menurun, ekonomi jadi menurun. Kembalinya kepada Allah ya, kembalinya kepada Allah. Jadi kalau kurang minta kepada Allah. Ini seperti ini. 3 orang dari Bani Israel bahkan lebih parah lagi. Dia tidak berpikir mau usaha apa, apakah dia masih bisa selamat dari dalam gua atau mau mati ya kan? Kira-kira dia dapat kepikiran, dapat order nggak waktu masuk di gua itu? Boro-boro dapat order ya kan, balas pesanan dan sebagainya, bisa selamat aja loh. Nah ini lah, kita masih mungkin dapat order nih, maka jangan panik. Ya, kepanikan ini berbahaya. Ya. Karena panik itu sebenarnya muncul dari apa? Panik itu sebenarnya muncul dari apa?
Panik gitu loh. Panik dan takut itu sebenarnya muncul dari apa? Dari perasaan, ya kan? Ya kan, perasaan. Yang panik perasaannya atau apanya coba? Perasaannya kan. Tatkala iman, perasaannya jadi tenang. Berikutnya lah hadirin azani wa azakumullah. Ini semuanya bayaran. Minal ibil, wah, ontanya tambah banyak. Onta mahal, ya, mahal sekali. Wal bakar juga mahal ya. Wal ghanam, kambing. Warrokik, ada lagi budak ini. Karena untuk ngurus onta, sapi, kambing tanpa karyawan nggak mungkin kan, harus ada yang ngerumat. Yang ngerumat ya budak. Dia mungkin jual sebagian ontanya buat beli budak, budaknya buat ngurus, berkembang lagi, butuh yang melayani lagi, jual lagi sebagiannya buat beli budak lagi, buat ngurus begitu. Jadi ternyata zaman dulu sudah ada manajemen ya. Udah ada manajemen apa belum? Zaman dulu sudah. Karena manajemen itu sebenarnya insting. Manajemen itu adalah apa? Insting. Makanya betul lah ya, mending cocok ke sunnah Rasulullah ya kan. Ya. Kembalinya ke petunjuk Rasulullah. Kita lanjutkan lagi la hadra azani wa azakumullah. Warraqi. Faqala ya Abdullah. Kemudian orang ini setelah mendapatkan semuanya mengatakan, wahai hamba Allah, la tastahzi bi, kamu jangan mengolok-olok aku. Faqultu la astahzi'u bika, aku enggak ngolok-olok kamu. Fa'akhadhahu kullahu, kemudian dia itu ternyata enggak terima kasih, enggak apa ya, ngomongnya mungkin spontan karena secara akal sehat dia enggak mungkin, masa paling gaji saya 2 juta kok jadi 2 miliar misalnya ya, dari 2 juta kok bisa jadi 2 miliar, kan aneh gitu. Ternyata enggak, saya serius, tata serius dibawa semuanya. Ya mungkin dijual sebagian untuk biaya bawa truknya, jadi bawa pakai truk ya kan. Kalau zaman sekarang ini diambil semuanya. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Fastaqahu ya, kemudian dia apa? Di situ istaqahu. Artinya apa di situ? Fastaqahu, mengambil semuanya, istaqahu, mengambil semuanya ya. Fastaqahu. Falam yatruk minhu syai'a, dan dia tidak tinggalkan sedikit pun dari harta tersebut. Allahumma in kuntu, ya Allah, jikalau aku fa'altu dzalika, pekerjakan demikian, ibtigha'a wajhik, dalam rangka mencari wajahmu. Ya. Karena wajah Allah itu adalah lebih indah, lebih bagus ya, bagi orang beriman daripada kenikmatan surga-surga. Itu indah memang, tapi wajah Allah lebih indah. Karena aslinya orang itu beramal soleh kan karena Allah lah, cintanya karena Allah SWT. Jadi kekuatan beribadah kepada Allah itu ternyata mengobati apa Pakmu? Mengobati duka ya. Mengobati duka. Tadi malam ada yang curhat ya. Ada yang curhat, intinya ya kayak gitulah ya, biasa masalah rumah tangga. Akhirnya dia kecewa sama cadar, sama celana cingkrang. Kita sebutkan bahwasanya kita beribadah itu karena Allah, dan setiap manusia itu pasti mengalami apa? Kecewa, siapapun juga. Mungkin karena jihad, mungkin karena dakwah, mungkin karena umroh atau haji atau yang lainnya, atau mungkin karena bisnis dan sebagainya. Tetapi kan kita beribadah itu karena Allah, ya kan? Karena di setiap perjalanan itu pasti ada sengketa di antara manusia, ya kan? Dalam ibadah ada sengketa nggak ada, dalam dunia juga ada sengketa sama. Tetapi tatkala beribadah kepada Allah tidak mempengaruhi orang itu dalam beribadah, terus beribadah. Ya. Makanya di sini ya akhirnya kembali kepada permohonan, yaitu wajah Allah. Ya Allah, jikalau aku kerjakan ini dalam rangka mencari wajahmu, ya, karena Allah SWT saja. Fakhruj anna ma nahnu fi, maka keluarkanlah kami dari posisi yang kami berada di dalamnya. Fangfarajatis sakhrah, maka kemudian batu besar itu terlepas. Fakharaju yamshun, kemudian mereka keluar dan berjalan. Muttafaqun alaih. Di sini ya banyak sekali faidah, tetapi faidahnya sudah kita sampaikan ya.
faedahnya sudah kita sampaikan. Jadi kita tidak menerjemahkan per kata setelah itu faedah, tapi faedahnya langsung, sehingga misalnya selesai hadis ya sudah sekalian faedahnya. Berikutnya ya hadir azani wa azakumullah, kita masuk bab kedua. Bab kedua dilihat abad. Bab kedua adalah bab taubat. Ya, bab kedua adalah bab taubat. Pertanyaannya, apakah Al-Imam An-Nawawi di dalam menulis kitab ini ada metodologi di dalam penyusunan kitabnya? Ada nggak kira-kira? Ada, ya pasti ada. Mereka punya metodologi. Jadi gini ya, sebenarnya segala sesuatu itu berjalan dengan kemudahan dari Allah, ya. Dengan kemudahan dari Allah. Ya. Ini untuk mengganti istilah ya dengan alamiah gitu ya. Dengan kemudahan dari Allah. Tatkala seseorang memiliki ilmu, memiliki kedalaman dan memiliki pemahaman yang dalam, maka dia akan mampu menata apa yang tidak mampu ditata oleh orang lain yang tidak memiliki kedalaman tadi. Nah, apa yang ditata itu tatkala diambil manfaatnya oleh orang lain maka menjadi kaidah. Oh, ini kaidah penyusunan ilmiah begini, kaidahnya begini. Apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi tentunya dengan kedalam ilmu beliau. Karena yang pokok, yang pertama di dalam kehidupan manusia adalah apa? Niat, ya kan? Ya kan? Babnya apa yang pertama coba kita perhatikan? Ya, coba nih, niat nih. Jadi sebelum ngapa-ngapain kita niat dulu. Sebelum ngapa-ngapain kita niat dulu gitu. Kenapa sebelum ngapa-ngapain kita niat dulu? Masalahnya kalau ngapa-ngapain dulu niatnya nanti ketinggalan pasti kecewa. Jadi kalau orang ngapa-ngapain niatnya terlambat pasti kecewa, maka banyak orang yang naudzubillah min dzalik bahkan bundir ya. Bundir, tahu bundir? Bukan hanya menjadi kepeng, hanya anjal dan sebagainya, bukan. Sampai banyak bundir. Bundir itu bunuh diri. Banyak orang bunuh diri. Kita aja yang nggak fokus mengamati begitu. Tetapi tatkala dia niat karena Allah SWT, kecewa memang, jatuh memang, hancur memang dan seterusnya. Tetapi loh, niatnya apa gitu loh. Niat awalnya kamu ngapain gitu. Ikhlas karena Allah. Nah, disinilah kekuatan yang luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan. Tatkala Khalid bin Walid yang sampai memang kadang nggak masuk akal gitu ya, tapi itulah yang Allah kehendaki. Sampai 100 kali perang loh, belum pernah kalah. 100 kali perang belum pernah kalah. Saya ingin cari data berapa kali peperangan yang dilakukan oleh Hitler. Saya ingin tahu gitu ya. Atau mungkin sama yang itu dianggap tokoh-tokoh besar ya, Alexander the Great itu perang berapa kali coba? Wong dia umurnya naik takhta umur 26 ya, dibunuh 10 tahun kemudian dia sudah menguasai 2/3 dunia. Tapi dia perangnya berapa kali? Ya. Nah ini sampai 100 kali loh. Sampai membahayakan akidah kaum muslimin, bayangkan. Karena menang sampai akidah kaum muslimin itu berbahaya sekali. Karena manusia tatkala imannya lemah akhirnya menyandarkannya kepada Khalid bin Walid. Sampai manusia mengatakan begini, "Ger perang karo Khalid bin Walid ya mesti menang," gitu loh. Ya kan? Itu manusiawi banget loh. Nek si fulan melu bal-balan ya mesti menang gitu. Karena si fulan cuma dulu ada Ruud Gullit, ada Diego Maradona, sekarang ada namanya siapa yang katanya siapa sekarang Valentino Rossi apa yang kamu kenal itu loh gitu siapa? Yang katanya dibeli sama Uni Emirat Arab, siapa namanya? Lupa. Valentino Rossi apa siapa itu namanya? GP ya, yang sepak bola namanya siapa ya? Sahabat, kadang kalau lagi taklim pemain sepak bolanya lupa gitu. Ya kan pasti menang ini. Kalau Ruud Gullit itu dulu ya kan, rambutnya panjang, katanya orang Indonesia, tapi dibesarkan di Belanda, pasti menang. Kayak gitu, itu manusiawi itu. Nah ini 100 kali loh, luar biasa. Si siapa itu? Si Habib Nurmagomedov itu kalau nggak salah tarung 26 kali ya. Itu belum pernah kalah, coba bayangkan. Terus bapaknya udah stop nih. Karena itu juga berbahaya dari segala sisi itu. Udah stop, akhirnya dia mau berhenti. Ini 100 kali. Karena ini membahayakan akidah. Umar bin Khattab sudah ini
target pertama adalah penyelamatan akidah, akhirnya di PHK, diberhentikan. Coba, seorang panglima perang jagoan di PHK. Coba, kalau berpikir bukan karena tawakal, ini orang-orang kayak gini berpotensi untuk melakukan kudeta, ya apa tidak? Iya, untuk melakukan kudeta dia punya kekuatan besar ini. Jangan dikira ya peristiwa di bomnya Hiroshima dan Nagasaki tidak memunculkan kudeta di tubuh kekaisaran Jepang gitu ya. Sampai berapa jenderal ditembak sama Panglima Angkatan Laut Jepang. Karena Panglima Angkatan Laut Jepang itu enggak menerima kenyataan, masa Jepang yang demikian hebat dan sebagainya harus mengalah begitu. Enggak mungkin ditembak. Nah, sedangkan kaisarnya itu mengatakan tidak, kita lebih melindungi rakyat. Karena memang yang dihancurkan pasti rakyat. Karena rakyat itu tidak bersenjata, paling gampang. Ya mau nggak mau kan, akalnya sehat. Tapi terjadi kudeta di situ. Nah ini nggak berpikir kudeta, udah di stop daripada akidah rusak. Nah yang luar biasa di sini, masya Allah, ini kayaknya belum kelas iman kita loh. Jujur ini belum kelas iman kita gitu. Ya, yang luar biasa di sini, Khalid bin Walid mau dekem gitu loh. Mau dekem, nggak melakukan agitasi yang lain, gerakan-gerakan yang lain, strategi yang lain atau pengembangan lain. Nggak mau beliau. Dekem berat itu sebagai manusiawi loh. Sampai tatkala ada orang ingin bertemu, saya pengen ketemu Khalid bin Walid gitu. Nyari lama sampai akhirnya ketemu, ternyata ada sebuah rumah miskin. Diketok, itu rumahnya Khalid bin Walid. Tatkala diketok, saya pengen ketemu Khalid bin Walid. Ya saya Khalid bin Walid. Nggak percaya, masa seorang panglima ke perang miskin gitu kan? Padahal dia anaknya orang kaya. Dia asal usulnya anaknya orang kaya ya, namanya orang bisa hebat seperti itu kalau anaknya orang miskin, aing ya, aing gitu. Karena dia memiliki kemampuan perang itu ya karena memang kegiatannya cuma latihan perang doang. Di Persia, di Romawi, di mana dia pergi ke luar negeri cuma mempelajari strategi perang karena itu hobi dia gitu. Sehingga dia menyerap ya strategi perang, teknologi perang, perkembangan perang dari negara-negara asing. Itu dari negara asing. Zaman dulu nggak ada secing, itu nggak ada. Ngambil di situ latihan. Lainnya pada dagang, dia mengadopsi ilmu perang. Ternyata di akhir masa tuanya dia miskin, bayangkan. Orang itu nggak percaya. Saya nggak percaya, mana mungkin Khalid bin Walid kayak gini, nggak mungkin. Akhirnya ditunjukkan, badannya dibuka, ternyata bekas sabetan pedang ada ratusan itu. Masya Allah, berarti seorang pemenang itu bukannya nggak sakit, ya kan? Orang kena pedang sakit nggak? Sakit lah. Tetapi kenapa kok dia seperti itu? Dia tidak peduli dengan sakitnya, dia terpeduli dengan targetnya. Gitu. Masya Allah, ini kisah yang luar biasa. Maka ini ditaruh di bab pertama, begitu. Supaya kalau menjalani hidup jangan apa? Kecewa, ya kan? Ada nggak yang kecewa, tidak kecewa di dunia ini? Kayaknya nggak ada ya, pasti kecewa, pasti itu. Obatnya awalnya nih. Sudah setelah melewati fase itu, di dalam menjalani kehidupan pasti melakukan dosa, ya apa tidak? Maka bab berikutnya adalah bab taubat. Jadi beliau natanya sudah sangat bagus sekali. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.